Maka saatnya kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama, biarlah itu terus menjadi cara kami untuk meninggikan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang terus memberkati kehidupan kami dan yang selalu mengajar dan mendidik, mendisiplinkan hidup kami untuk senantiasa terhubung dengan segala firman yang Tuhan jadikan mengajar kehidupan kami, agar pembaruan akal budi kami senantiasa menjalani proses pendewasaan yang seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur ya Tuhan. Hati kami persiapkan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita akan kembali masih meneruskan apa yang sudah kita bicarakan kemarin, ya, bahwa keunikan daripada keberadaan kita di dalam Yesus Kristus. Saya menyebutnya keunikan, ya, karena memang sangat berbeda perlakuan daripada Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa pilihan, berdasarkan prinsip-prinsip program kerajaan sorga di bumi kepada umatnya Israel. Sangat berbeda sekali ketika kita mempelajari bagaimana Tuhan Allah memperlakukan kita, ya, sebagai tubuh Kristus, karena kita menerima atau mempercayai Yesus Kristus berdasarkan kematian pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena itulah maka, ya, berdasarkan program Tuhan yang surgawi. Amin. Jadi saudara harus selalu membedakan itu dan harus mempunyai pandangan yang kuat, yang konsisten terhadap posisi kita sebagai tubuh Kristus, bahwa kita adalah manusia baru. Amin. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus yang kita peroleh, atau lebih tepatnya yang Allah hadirkan ke tengah-tengah dunia ini berdasarkan kasih karunia-Nya, berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dan itu kita peroleh karena semata-mata kita percaya kepada kebenarannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka sekali lagi. Kita mulai lagi dari Efesus pasal 2, ya. Tentunya kita masih merujuk pada Efesus pasal 1 ayat 10, tapi mari kita lanjutkan dulu apa yang sudah, referensi yang sudah kita mulai kemarin, melihat keberadaan kita, ya, posisi kita sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru di hadapan Allah. Dari Efesus pasal 2, saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-13, ya. Ayatnya yang ke-13. Efesus pasal 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, ya, kamu yang dahulu jauh. Yang dimaksud dengan kamu di sini berbicara tentang bangsa lain. Kita memang dulu artinya, kalau kita lihat di masa perjanjian lama, bangsa-bangsa lain itu tidak mempunyai akses yang mudah untuk bertemu dengan Tuhan, karena hanya bangsa Israel atau kota Yerusalemlah tempat penyembahan bagi semua orang yang ingin mengenal Allah yang benar. Jadi bangsa-bangsa lain
yang ingin tahu tentang Tuhannya Israel, Allahnya Israel, mereka harus berkiblat ke Yerusalem. Jadi ada kiblatnya Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi mereka juga bangsa-bangsa lain itu ya harus hidup di bawah hukum Taurat. Kita lihat misalnya seperti Rahab, ya, seorang pelacur yang pada akhirnya dia menyembunyikan para pengintai yang diutus oleh Tuhan Allah untuk mengintai kota Jericho. Nah, di situ kita lihat bahwa pada akhirnya Rahab itu mengenal Allahnya Israel dan digabungkan dengan posisinya bangsa Israel secara otomatis, ya, Rahab itu harus mengikuti perintah-perintah hukum Taurat bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan bahkan hal itu sampai berlanjut juga di zaman ketika Yesus ada di bumi ini, semua orang yang ingin mengenal Tuhan yang benar, mereka harus mengikuti agama Yahudi. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat peristiwa di hari Pentakosta, ya, di Kisah Para Rasul 2, di situ kan berbagai suku dan bangsa dari seluruh dunia datang merayakan hari raya Pentakosta di Yerusalem. Karena mereka semuanya harus mengikuti tata aturan daripada orang Yahudi berdasarkan hukum Taurat. Mereka harus disunat secara jasmani dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, begitu sangat berbeda drastis dengan pengalaman yang kita terima atau yang dihadirkan oleh Allah saat ini berdasarkan program surgawi. Program Allah yaitu membentuk tubuh Kristus. Amin. Menghadirkan manusia baru, ya, yang benar-benar baru, tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Nah, oleh karena itulah sekarang dikatakan kamu dahulu, ayat 13 tadi, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seumpama, ini sudah berkali-kali saya sampaikan dan ini yang sangat penting, seandainya ya Tuhan Yesus tidak mencurahkan darahnya, ya, tidak mencurahkan darahnya di Bukit Kalvari, ya, maka saudara-saudara dan saya belum tentu memperoleh kesempatan yang leluasa seperti sekarang ini bangsa-bangsa lain untuk menerima keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kalau masih program Allah yang di bumi melalui bangsa Israel yang masih berjalan, kalau berdasarkan janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka saudara-saudara dan saya harus menunggu kehadiran uluran tangan daripada bangsa Israel untuk datang membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di satu pihak, ya saudara-saudaraku, kejatuhan daripada bangsa Israel yang menolak Yesus Kristus sebagai Mesias telah membawa keberuntungan yang besar bagi kita bangsa-bangsa lain yang dahulu jauh, sekarang kita diperdekatkan oleh darah Kristus. Amin. Jadi disitulah perjumpaan kita Bapak Ibu Saudaraku dengan Tuhan, karena kita mempercayai bahwa segala dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau saudara juga ingin memberitakan Injil, kabar baik kepada orang lain, tidak usah macam-macam hal yang harus dibumbui dengan segala hal Bapak Ibu Saudaraku. Kabar baik itu simpel saja. Yang harus kita sampaikan adalah, percayalah bahwa segala dosamu telah diampuni oleh Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Amin.
Itu saja Bapak Ibu Saudara. Karena kalau orang percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dia pasti diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Dan ditempatkan, diasosiasikan, atau dipersatukan ke dalam tubuh Kristus. Itulah sebabnya saudara di ayat 14 dikatakan, di ayat 15 maksud saya, ya, ayat berapa tadi? Oh ya, ayatnya yang ke-16, maaf. Ayatnya yang ke-16 dikatakan, maaf, ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia Allah telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Menciptakan keduanya mana maksudnya? Konteksnya di sini adalah antara bangsa Yahudi dan bangsa bukan Yahudi, antara bangsa yang bersunat dengan bangsa yang tidak bersunat, antara bangsa pilihan dengan bangsa yang bukan pilihan. Keduanya, saudaraku, sekarang ini dipersatukan. Dipersatukan bukan berarti kita menjadi Israel rohani seperti yang dipahami oleh banyak ya umat Kristen, Bapak Ibu Saudara. Katanya kita sekarang adalah Israel rohani. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Israel akan tetap bangsa Israel. Amin. Suatu saat mereka akan bangkit sebagai kepala, ya, dan bangsa lain akan menjadi ekor. Tetapi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, artinya adalah tidak ada perbedaan saat ini. Amin. Tidak ada bangsa Israel, saudaraku, dan tidak ada juga bangsa lain. Kalau berbicara tentang tubuh Kristus, itu bukan berbicara tentang bangsa. Ya, kita bukan bangsa, Bapak Ibu Saudara, bukan bangsa yang kudus dan bukan bangsa pilihan. Kita ini sekarang di hadapan Allah sebagai sebuah komunitas, ya, saudaraku, sebagai satu kesatuan yang disebut dengan tubuh Kristus. Amin. Satu tubuh namanya, ya, saudaraku. Sebagai manusia baru yang diciptakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus berdasarkan kasih karunia-Nya melalui iman kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itulah saudaraku, diciptakanlah satu manusia baru untuk mengadakan damai sejahtera. Amin. Jadi manusia baru itu siapa? Ya, saudara-saudara dan saya, setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita menjadi pembawa damai sejahtera. Amin. Bukan pembawa kekacauan. Ya, kita bukan pembawa keributan, tapi kita pembawa damai sejahtera Tuhan. Melalui apa kita bisa menjadi pembawa damai sejahtera Tuhan? Dengan kita menyaksikan kepada orang lain bahwa segala dosa dan kuasa maut telah dipatahkan dan telah dihapuskan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Amin. Jadi oleh karena itulah saudaraku, ya, kita lihat di ayatnya yang ke-16 dikatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya, ya, keduanya antara bangsa Yahudi dan bukan bangsa Yahudi, bukan bangsa Yahudi dan bukan Yahudi, keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Satu tubuh. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku terjadi program Allah satu tubuh ini kalau itu masih dalam posisi keberadaan di mana Yesus Kristus belum disalibkan. Harus dimulai sesudah Yesus Kristus disalibkan. Tepatnya adalah program tubuh Kristus ini, program Allah yang surgawi ini adalah ketika Tuhan Yesus memanggil Rasul Paulus, amin, untuk menerima kabar baik, berita keselamatan, berita kasih karunia, yaitu tentang kematian Yesus Kristus sebagai berita, sebagai pusat daripada penebusan akan segala dosa manusia dan pusat daripada pengharapan manusia atas kebangkitan Yesus Kristus,
setiap orang yang percaya dipersatukan menjadi satu tubuh di dalam kehidupan yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita menjadi satu tubuh oleh karena salib Yesus Kristus. Siapapun yang ingin menjadi anggota gereja tubuh Kristus, amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang jangan bangga karena menjadi anggota sebuah gereja. Bapak Ibu Saudaraku, jangan bangga karena menjadi anggota sebuah organisasi gereja, karena hanya anggota gereja tubuh Kristus yang akan diselamatkan, amin. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, di dunia ini kita lihat begitu banyak organisasi-organisasi gereja, lebih daripada 40.000 denominasi gereja yang ada di dunia ini. Tapi mereka tidak tahu, Bapak Ibu Saudaraku, apakah mereka adalah anggota tubuh Kristus atau hanya sekedar anggota dari organisasi sebuah gereja yang dibentuk oleh manusia. Nah, saudara-saudara dan saya adalah anggota daripada gereja tubuh Kristus yang ditempatkan oleh Roh Kudus, amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, itulah maka dikatakan kita menjadi pembawa damai sejahtera Tuhan dan telah melenyapkan perseteruan, ya, permusuhan antara perbedaan daripada sebuah bangsa, perbedaan daripada suku-suku, dan perbedaan daripada jabatan-jabatan sosial dan sebagainya, tetapi kita dipersatukan di dalam satu dasar yang teguh, amin. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, kita dipersatukan menjadi satu tubuh yang melekat pada kepala, yaitu Yesus Kristus, melekat sampai selama-lamanya, amin. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku pandangan daripada kehidupan yang baru yang saat ini kita miliki dan kita ditempatkan di mana kita ada di dalamnya, dan itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, saudara, di ayatnya yang berikut dikatakan, di ayatnya yang ke-17, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Amin. Antara Israel dan bukan Israel sekarang sudah tidak ada perbedaan, Bapak Ibu Saudara. Saat ini bangsa Israel bukan bangsa yang diurapi oleh Tuhan seperti banyak orang-orang beragama Kristen berpikir bahwa saat ini adalah bangsa Israel sangat istimewa. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada bangsa Israel istimewa saat ini di hadapan Tuhan. Ya, apalagi dengan peperangan yang terjadi saat ini di sana, seolah-olah bahwa bangsa Israel itu sekarang sedang di pihak Tuhan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Yang ada di pihak Tuhan saat ini adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sedangkan bangsa Israel saat ini, mereka bukan bangsa yang percaya kepada Yesus. Mereka adalah bangsa pemberontak kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka telah menyalibkan Mesias, dan itu adalah dosa yang paling besar yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang mengakibatkan mereka menjadi terhukum sekalipun untuk sementara waktu. Karena suatu saat nanti Yesus Kristus akan datang memulihkan kembali bangsa pilihan bangsa Israel. Tapi sekarang saudaraku, tidak ada bangsa Yahudi, tidak ada bangsa lain. Semuanya saat ini yang diperhitungkan oleh Allah untuk melaksanakan kehendaknya adalah, yaitu setiap orang yang percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, mereka yang menerima kehidupan yang kekal, setiap anggota tubuh Kristus, merekalah yang diperhitungkan oleh Allah. Kitalah yang diperhitungkan oleh Allah saat ini sebagai pembawa damai sejahtera Tuhan, dan yang ditempatkan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang akan menyalurkan, amin, yang akan menyampaikan dan menjadi agen-agen yang menyampaikan tentang berita damai sejahtera oleh karena salib Kristus yang sudah mengampuni segala dosa manusia, dan siapa yang percaya pasti diselamatkan, amin.
Nah, di ayatnya yang ke-18 dikatakan, oleh karena dialah kita kedua pihak antara Israel dan bangsa lain dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kalau berdasarkan program Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu program perjanjian, covenant kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, tidak bisa setara bangsa Israel dengan bangsa lain. Bangsa lain dengan bangsa Israel tidak bisa setara, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel akan tetap menjadi kepala, dan bangsa-bangsa lain itu harus menjadi ekor. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang terdahulu adalah bangsa Israel, dan bangsa lain itu harus mengikuti, ya, mengarah daripada kebenaran Allah yang dinyatakan kepada umatnya Israel. Tidak bisa setara. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, ya, kesetaraan itu adalah merupakan hal yang sangat-sangat ditampilkan oleh Tuhan, bahwa semuanya kita adalah anggota tubuh Kristus, tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan warna kulit, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada perbedaan bahasa dan sebagainya, perbedaan tingkat sosial, ya, kaya dan miskin dan seterusnya. Di hadapan Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita adalah sama-sama mempunyai derajat yang sama, karena darah Kristus yang sama yang tercurah di Bukit Kalvari itulah yang menebus kita dari segala dosa, dan berdasarkan kasih karunia-Nya, kemurahan hati Tuhan itulah saudara dan saya akhirnya memperoleh kemurahan hati Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Amin. Nah, oleh karena itulah saudaraku, di dalam satu roh kita memperoleh jalan masuk, akses kepada Bapa. Satu jalan. Amin. Saudaraku, satu jalan, yaitu jalan kebenaran kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menebus dan mengampuni segala dosa manusia. Dan jalan kehidupan yang baru inilah, saudara-saudaraku, dikatakan di ayat yang ke-20, yang dibangun, ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Haleluya, puji Tuhan, amin. Perbedaan diskriminasi itu telah dihapuskan, dan sekarang kita menjadi anggota-anggota keluarga Allah yang sama, kawan-kawan sewarga dari orang-orang kudus, amin. Bukan orang-orang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang berdosa tidak mungkin bisa menjadi anggota keluarga Allah. Hanya orang kuduslah, orang-orang kuduslah yang menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Itulah sebabnya kita percaya bahwa kita masing-masing telah dikuduskan oleh darah Kristus sekali untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku, di ayatnya yang ke-20 dikatakan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di sini para rasul dan para nabi, bukan rasul perjanjian lama maksudnya, Bapak Ibu Saudara, ya, seperti Daniel, Yehezkiel dan seterusnya. Tapi di sini adalah para rasul, di mana saudara-saudaraku, Rasul Paulus beserta tim sepelayanannya, ya, seperti Timotius, seperti Barnabas dan seterusnya, saudara-saudaraku, dan juga ada nabi juga pada zaman Rasul Paulus melayani, juga ada nabi-nabi yang menerima kebenaran kasih karunia ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sehingga mereka juga turut menjadi bagian daripada pembangun-pembangun, ya, untuk tubuh Kristus, mengambil bagian di dalam pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara dan saya juga, saudaraku, kita juga menjadi bagian daripada orang-orang kudus yang turut membangun tubuh Kristus, saudaraku, yaitu jemaat kudusnya Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa disebut sebagai rasul maupun nabi, tapi kita sekarang adalah semuanya mengambil bagian di dalam pembangunan akan tubuh Kristus yang kudus ini. Amin. Dan itulah pelayanan saudara dan saya sangat penting di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku dan saya, kita semuanya harus berdoa terus supaya kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus, supaya kita juga bisa berpartisipasi
dalam membangun pekerjaan Tuhan. Karena disebutkan di situ, dikatakan tadi di ayatnya yang ke-21, ya selanjutnya dikatakan di dalam Dia, di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku, di dalam Tuhan kita adalah sebagai baitnya Roh Kudus, tempat kediaman di mana Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Dan ini harus dibangun terus, harus dikuatkan terus, harus terus diperlengkapi, Bapak Ibu Saudara, sampai kita masing-masing semuanya menjadi terampil. Ya, sekali lagi menjadi terampil di dalam memainkan peranan kita sebagai tubuh Kristus untuk membangun anggota-anggota tubuh Kristus. Amin. Dengan talenta yang ada pada kita. Dan saudara-saudaraku, setiap kita semua telah diberikan oleh Allah kasih karunia-Nya untuk sanggup membangun di antara kita satu dengan yang lain. Amin. Dan Roh Kudus yang menyanggupkan kita untuk membangun supaya kita mengikuti rapi tersusun menjadi bait Allah di dalam Tuhan. Dan saudaraku, di ayat 22 dikatakan, ayat yang terakhir kita baca, di dalam Yesus kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Saudaraku, itu sangat luar biasa. Ya, itu adalah merupakan kasih karunia Tuhan yang tidak bisa kita gambarkan lagi dengan kata-kata kita sendiri, tetapi kita hanya bisa menggambarkannya dengan kata-kata firman Tuhan. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, jikalau saudara dan saya terus diperlengkapi oleh firman Tuhan, berdoalah kepada Tuhan buat diri saudara masing-masing. Ya, untuk diri kita masing-masing, berdoalah. Berdoa terus dan minta kekuatan dari Tuhan supaya kita masing-masing dimampukan oleh Tuhan untuk berpartisipasi dalam pembangunan akan tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus, di mana saudara-saudara dan saya adalah tubuh Kristus itu. Kita satu dengan yang lain saling membangun, saling meneguhkan, saling menguatkan, saling mendoakan, dan berlomba bersama-sama dalam perlombaan iman ini. Karena kita tahu bahwa di ujung sana, di depan sana, saudara-saudaraku, masa depan kita tersedia di dalam Yesus Kristus Yesus. Kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, kita semua dipersiapkan bagi kita upah sebagai emas, perak, batu permata untuk menjadi mahkota bagi setiap orang percaya yang selalu setia melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sebagai manusia baru, kita harus terus bergairah. Terus saudaraku, satu dengan yang lain kita saling menasihati, bahkan kita saling menegur Bapak Ibu Saudaraku berdasarkan kasih dan kebenaran dan berdasarkan kelemah lembutan yang Tuhan telah nyatakan melalui firman-Nya. Saudara dan saya pasti sanggup saling membangun satu dengan yang lain. Amin. Pasti kita sanggup saling membangun, pasti kita dimampukan saling mendukung, pasti kita disanggupkan oleh Tuhan untuk saling memberikan dorongan, semangat, karena kita adalah anggota tubuh Kristus yang telah diterangi hatinya oleh kebenaran, dan kita adalah tubuh Kristus yang terhubung satu dengan yang lain dan dikuatkan dan diberkati oleh kasih karunia Tuhan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, begitu luas, begitu tinggi, begitu dalam, begitu besarnya kekayaan kasih karunia Allah yang menjadi milik kami saat ini di dalam Yesus Kristus untuk kami bicarakan, kami akan terus gaungkan, dan kami terus akan beritakan, dan kami terus akan sampaikan, kabarkan kepada semua orang. Karena ini adalah merupakan sukacita dan kebanggaan dan berkat damai sejahtera yang terdalam yang melekat di hati kami dan mengikat terus keinginan-keinginan kami untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sangat luar biasa. Diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Shalom buat kita semuanya.